to podcast sekolahan. Jadi gue lagi-lagi Z as a host. Di sini gue bakal podcast tapi sama siapa ya kira-kira? Ini kan latarnya nih mungkin beberapa kalian yang sobat-sobat Bekasi udah pada tahu nih. Gue lagi ada di SMA Negeri 1 Bekasi. Dan di sini kira-kira YouTuber mana yang lagi naik daun anak SMA di Bekasi? Kira-kira siapa lagi kalau bukan Kinau dan Kamila? Let's go! Yo 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 yo. 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 Oke, duduk. Nah, sokin aja nih guys. Oke. Kalau misalkan dari kalian tuh belum ada yang tahu nih orang-orang di samping gue nih siapa-siapa aja, kalian kenalin dulu dong diri kalian. Oke, jadi kenalin dulu semuanya. Nama gue kayak yang dibilang Zi tadi, gue Kinaura dan gue ya biasa dibilang YouTubernya lagi merintis. Yes, merintis. Konten gue ini isinya sejarah-sejarah gitu. Merintis bukan pewaris ya? Iya benar. Dan di sebelah gue ini ada partner gue. Oke, halo semuanya, nama gue Kamila Farhaniza. Gue biasanya nemenin Kinau ngonten. Ya berarti kalian ini udah bestie udah dari lama atau baru nih kira-kira? Sebenarnya ya bisa dibilang udah cukup lama sih. Kita udah bestian dari kelas 10 dan sekarang kita udah kelas 11. Jadi langsung aja nih, kalian kan YouTuber sejarah banget nih ya, karena sejarah banget, benar. bocah sejarah banget gitu. Buat kalian nih, sejarah di masa apa yang paling kalian suka gitu? Kalau misalkan kalian off cam suka cerita-cerita bareng. Iya, kalau menurut kita itu 2, 3. kolonialisme. Kolonialisme langsung bareng ya kalau benar. Iya. Oh iya, itu. Kenapa suka kolonialisme atau enggak? Gini deh, kalau kolonialisme tuh kan waktu masa penjajahan, bener gak? Iya, Ya, Belanda. Itu pasti seingat gue ya ada organisasi kooperatif sama non kooperatif. Iya. Ya kan? Nah, kira-kira nih kan kalian suka banget nih kolonialisme. Kalian kalau misalkan hidup di zaman itu kalian bakal milih organisasi kooperatif apa non kooperatif? Satu-satu nih, satu-satu. Oke, kalau dari gue dulu ya. Jadi kalau dari gue ini, menurut gue tuh kayak gue bakal milih join yang non kooperatif. Ya, kenapa tuh? Karena menurut gue kalau ya ibaratnya kalau ikut kooperatif itu ya bisa aja sih lu bakal dikasih merdeka, damai gitu-gitu. Tapi ya lu tetap di bawah pengaruhnya si Belanda. Jadi kayak gak ada bedanya gitu. Ya jadi kayak boneka gitu ya? Iya. Kalau Kamila nih, Kamila? Kalau gue sih ya asal untuk memerdekakan bahasa Indonesia, mau kooperatif atau non kooperatif ya sama saya sih. Ya, netral ya. Nah tapi tadi kan ini pendapatnya rada beda nih ya. Nih kalau menurut kalian entah kooperatif non kooperatif atau ada yang netral nih kira-kira organisasinya. Nah kalian tuh pilih mau masuk organisasi mana nih kalau kalian hidup di zaman itu? Kan banyak nih organisasinya ya. Kalau gue sih kayak gue bakal join organisasi Inscape Artist. Oh, Indispartis itu yang ini ya apa? Namanya tuh Dos Dos Dekker. Dekker. Nah, itu ya, dia. ya itu tuh. Dos Dekker itu yang ini nggak sih? Yang penanya nama penanya apa sih? Nama penanya bener ya? Iya, nama iya, penanya pena. Multatuli, iya nggak? Itu tuh. Nah, itu yang gua sih. salah. Jadi kalau salah, guys. yang itu namanya Multatuli, sedangkan kalau yang pendirinya itu namanya Ernest Dos Dekker atau Danudirja Setiabudi. Oh, tapi si Multatuli ini namanya juga Dos Dekker kan? Iya, betul. Iya. Tapi intinya beda orang gitu. Iya. Beda. Jadi nih gue jelasin singkatnya Iya. ya. Jadi apa itu si Eduardo ini, si Eduardo Dos Dekker atau nama penanya Multatuli ini punya adik. Nah, adik. adiknya ini itu punya anaknya punya anak ya. Jadi ibaratnya adiknya si Multatuli ini itu punya cucunya ini si Danudirja Setiabudi. Berarti kalau dari si Danudirja nih, itu kan nama Indonesianya si Dos Dekker yang Ernest ya? Ya. Yang Indispartis. Berarti kalau dari point of view-nya dia punya kakeknya punya saudara. Ya. Ada apa abang tuh? Abangnya. Punya abang si Multatuli itu. Multatuli. Oh, gitu. Agak kompleks ya. Iya. Jadi ini gua baru tahu nih fun fact baru buat gua, mungkin buat kalian yang baru nonton juga. Kalau misalkan Dos Dekker ternyata ada 2. Iya, ada 2 dan mereka hidup di masa yang berbeda. Jadi kalian kayak rada-rada suka banget disamain di Spartis nih ya. Iya. Suka banget nih suka. Nah, gua mau lebih tahu banyak tentang Indispartis. Kira-kira kalian as a YouTuber sejarah banget gitu, bisa ceritain nggak nih ke penonton sama ke gua gitu? Oke, jadi fun fact-nya ini si Inscape Artist ini itu organisasi pelopor yang pemikirannya tuh non kooperatif. Nah, Inscape Artist ini motifnya itu dia cuman berdiri 4 bulan aja. Oh, 4 bulan? Iya, serius. Tapi setahu gue tuh kayak banyak influencer gitu ya?
Iya banyak. Pengaruhnya banyak. Iya, walaupun Tapi 4 bulan doang, keren sih, keren. cuman dari Desember sampai ke Maret. Oh. Nah, dan ini juga dia itu kebetulan banget, dia tuh berdirinya pas hari Natal. Ih, Merry Christmas. Iya, Merry Christmas. Tapi sebenarnya tujuannya tuh bukan disambung-sambungin ke agama Kristen, bukan. Cuman karena kebetulan itu merupakan perayaan hari besar, terus ya mereka tuh melakukan ini dengan tujuan kayak ibaratnya tuh sebagai sebuah harapan lah. Semoga ada harapan kalau Indonesia tuh bakal merdeka gitu. Biar meriah juga nggak sih? Oh ya, organisasi ini juga nggak cuman Ernest doang nih yang diriin. Jadi ada 2 tokoh lain juga. Oh, yang gue tau, ikut. 3 serangkai bukan? Iya, 3 serangkai. Apa aja tuh nama-namanya? Jadi yang pertama itu ya pastinya Ernest Dosdecker. Iya. Yang kedua Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga Cipto Mangunkusumo. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi Kombinasi keren juga iya, ya. gue sering denger 3 serangkai, tapi sebenarnya gak terlalu tahu banget nih 3 serangkai itu apaan. Tapi ini kan 4 bulan doang nih ya berdirinya ya. Ini kira-kira mereka bubarnya tuh gara-gara apa? Apa emang yaudahlah udah males gitu? Apa gimana? Jadi mereka tuh bubarnya karena si Dosdecker nih sempat blunder nih. Blunder ya? Iya, Waduh. jadi dia itu blundernya jadi kan dia tuh suka nerbitin artikel-artikel nih tentang ya kolonialisme, penjajahan gitu. Nah, di artikel terakhirnya ini itu dianggap terlalu berbahaya lah, mengancam otorisasinya si Belanda. Makanya Belanda ngeliat ini, wah ini benih-benih radikal nih, gak bisa nih dibiarin. Makanya organisasi Indiscape Parties ini dibekukan dan dibubarin. Dan orang-orangnya ini diasingkan masa Diasingkan ke Belanda. Dibalikin lagi gitu ya si Dosdeckernya. Iya. Tapi Dosdecker tuh berarti pure Belanda atau blasteran nih? Nah ini dia tuh blasteran. Blasteran Indo sama Belanda ya? Iya. Nah karena dia blasteran ini, dia tuh pas kecil tuh sering didiskriminasi sama yang pure blood Belanda. Makanya itu, Dibully ya? Iya. Makanya itu salah satu fokus utamanya si organisasi Indiscape Parties ini ya menyatukan orang Hindia Belanda ya, orang pribumi biasa sama orang Hindia Belanda yang emang pengen Indonesia tuh merdeka. Lu tau gak semboyan di Hindia for Hindia? Kayaknya gue pernah dengar sih. Nah itu salah satu peninggalannya si Indiscape Parties tuh semboyan Hindia for Hindia. Dulu tuh masih namanya Hindia ya, belum Iya, Indonesia ya? belum Indonesia. Terus habis itu nih kan dia diasingin tadi ke Belanda. Habis itu dia ngapain tuh di Belanda? Apa ya udah deh ngopi gitu. Oh enggak. Mereka Enggak. tuh malah setelah diasingin ke Belanda itu mereka makin pinter karena mereka belajar lagi. Iya, jadi iya. mereka tuh ibaratnya wah ada kesempatan nih gue dibuang. Ya udah gue manfaatin nih kesempatan gue dibuang di negeri bagus lagi. Mandu kakak. Iya, Pinter makanya. juga mereka ya. Salah satunya nih si Dosdecker itu dia sempat ngambil pendidikan dokter di Universitas Zurich kalau nggak salah. Zurich. Di Swiss. Di Swiss ya. Berarti dia habis Belanda ke Swiss, ke Swiss gitu. Iya. Tapi gue pernah denger nih, kan gue suka rada suka baca buku juga nih. Gue pernah denger kalau misalkan di situ si Dosdecker ini ikut revolusioner India. Iya. Ya kan? Terus habis itu apa ya? Pokoknya yang gue denger tuh dia rada banyak gerak gitu ya, nggak bisa diam gitu. Habis revolusioner India, dia ikut kerusuhan buruh. Terus apa lagi ya? Habis itu Yang akhirnya dia ditahan kan. Iya, ya, iya. ditahan. Terus dia ngejelek-jelekin organisasi lain. Ya, terus dia itu diadilin nih. Diadilin. Nah, tapi ya nggak tahu kenapa itu akhirnya dia dibebasin lagi. Nah, terus dia dia sempet ngediriin sekolah namanya Kesatriaan Institut kalau nggak salah. Oh, itu literally sekolah belajar gitu ya? Iya, nah tapi sekolah ini tuh ibaratnya tuh ideologinya itu yang bertentangan sama Belanda dan malah pro Jepang. Nah, Belanda tahu ini marah dong. Ada gua di sini kok lu malah ngedukung Jepang sih. Akhirnya sama Belanda ini sekolahnya dibubarin, dibakar buku-bukunya. Terus si Dosdecker ditahan lagi. Berarti dia berapa kali tahan tuh ya? Iya, Banyak dia tuh banget ya? Bolak-balik diasingin, ditahan, bikin onar gitu mulu. Tapi meskipun dia rada-rada troublemaker, cuman dia banyak ini ya, influencer ke Indonesia. Iya. Pahlawan. Karena pas kalau nggak salah pas Perang Dunia Kedua dia itu diasingin kan ke Suriname. Terus abis itu dia balik ke Indo. Nah abis balik ke Indo ini
orang-orang Indo udah tahu nih cerita Dos Dekker gimana, perjuangannya dia buat Indonesia tuh gimana. Nah makanya di Indonesia tuh habis sampai Indonesia dia langsung dikasih jabatan-jabatan tinggi, mulai dari anggota KNIP, menteri, dosen, terus yang dan lain sebagainya itu. Kayak gitu deh, emang dia tuh ibaratnya tuh tadi apa tuh? Buat apa itu yang peribahasa? Iya, peribahasa. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kemudian kemudian senang kemudian. Iya, kayak gitu. Tapi dia berakit-rakitnya terlalu lama. Iya, Nah. muter-muter dia kayak nyasar-nyasar. Tapi enggak, maksudnya oke juga sih, tapi dia meskipun kayak gitu dia tetap ada influence buat Indonesia. Iya, Oke. benar-benar. Guys, thank you segini dulu. Thank you buat fun fact-nya nih. Mungkin gue juga banyak yang baru tahu nih gara-gara kalian berdua, gara-gara diceritain tadi gue jadi kayak oh ternyata gitu. Ya abis ini gue langsung belajar sejarah lagi nih. Oke, thank you guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke YouTube account mereka juga. Thank you so much guys. Thank you ya. Bye. Thank you. Ayo, ayo.